Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Syariful Anam, dengan tema pagi hari ini adalah nilai-nilai futuwah atau nilai etika dan nilai kebaikan. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Mutiara Iman yang selalu di hati. Kata futuwah secara eksplisit memang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hanya saja ada ayat yang tercantum di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ayat ini menunjukkan fityah. Kata futuwah secara tidak langsung ketika ditarik derivasinya itu hampir mirip dengan kata al-fityah yang memiliki sama-sama arti pemuda atau syabab. Oleh karena itu al-futuwah menjadi sangat penting bagi kita, di mana merujuk pada surat Al-Kahfi tersebut, di mana ada sekelompok pemuda yang mana di saat waktu itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain dia dikepung oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak gentar tetap dalam keimanannya. Maka justru itulah Allah menambah petunjuk, menambah rahmat kasih sayangnya kepada para pemuda itu. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Mutiara Iman yang selalu di hati. Melihat fenomena sosial masyarakat pada sekarang tentu sangat miris dan mengkhawatirkan, di mana menurut Badan Statistik Indonesia menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak atau generasi muda mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu hampir 8.000. Untuk itu patut kiranya kita mencoba untuk membumikan atau menebarkan nilai-nilai futuwah terhadap generasi pemuda kita semua, dengan harapan mereka selalu di dalam jalan yang baik, baik menurut tatanan syariat agama Islam, baik menurut tatanan negara Republik Indonesia, baik menurut tatanan sosial masyarakat yang ada. Ayul hadirun rahimakumullah. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Mutiara Iman yang selalu di hati. Untuk itu di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, di situ disebutkan bahwa aslul futuwah ayyakunal abdu sa'iyan abadan fi amri ghairihi, yang artinya kurang lebih bahwa asal muasal makna futuwah adalah sebuah aktivitas akhlak bagi seseorang yang secara intensif memberi kepedulian terhadap orang lain. Ini menunjukkan bahwa hidup di dunia tidak bisa hidup secara anania atau egois, tetapi kita hidup bersosial, bermasyarakat, maka tentu butuh yang namanya tepo seliro, saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong menolong. Maka sudah sepatutnya ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita mencoba untuk mengamalkan nilai-nilai etika dan nilai-nilai kebaikan itu di tengah sosial masyarakat. Maka kemudian tidak heran
ketika beberapa ulama mengatakan apa sih sebetulnya makna futuwah itu, maka di situ ada yang mengatakan ittiba'us sunnah. Futuwah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu saja apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang berupa ucapan beliau atau perbuatan Rasulullah atau ketetapan Rasulullah, maka itulah semuanya sebagai the way of rule atau jalan aturan untuk mengikuti supaya kita selalu di dalam nilai-nilai futuwah itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengatakan al-futuwah hiya kaful ada wa badlun nada, yang artinya kurang lebih adalah mencegah untuk menyakiti orang lain serta mencurahkan kedermawaan kepada sesama. Ini menunjukkan bahwa futuwah juga bisa berarti bagaimana sikap kita, perilaku kita tidak menyakiti kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau orang lain dalam jenis apapun, apakah perkataan, perbuatan, ataupun yang lainnya. Di samping itu juga ada istilah badlun nada, yaitu mencurahkan kedermawaan. Maka bagi masyarakat di sekitar kita atau lingkungan kita yang mungkin butuh uluran tangan, butuh pertolongan, apakah itu bersifat materi maupun non materi, termasuk diantaranya adalah pengajaran-pengajaran keilmuan, apakah itu keilmuan yang bersifat agama maupun keilmuan yang bersifat skill, itu juga perlu kita sebarluaskan kepada sosial masyarakat atau lingkungan kita yang terdekat. Maka dengan demikian, maka kalau menurut Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, disitulah letak nilai-nilai futuwah yang akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan al-futuwah hiya husnul khuluq, yaitu memiliki akhlak yang baik. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV, Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama saya Syariful Anam. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Mutiara Iman yang selalu di hati, melanjutkan terkait tentang al-futuwah. Sebagaimana kita tahu bahwa al-futuwah menunjukkan nilai-nilai kebaikan, akhlak mulia, kedermawanan, dan nilai-nilai baik yang lainnya. Untuk itu, bagaimana kemudian cara menggapai atau mewujudkan nilai futuwah itu bisa ada di dalam hati kita? Maka kemudian saya mencoba untuk mengutip dari satu kitab Jami'ul Usul Aulia karangan Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Kamsyakhonawi. Di situ dijelaskan bahwa al-futuwah hiya toharatul qulub warruju ila sofail fitrah hatta tattasifa bil adalah, yang artinya kurang lebih adalah al-futuwah merupakan wujud manifestasi dari bersihnya hati itu serta kembalinya manusia menuju fitrah asal muasal, yaitu fitrah kesucian, sehingga dia memiliki sifat keadilan atau sifat adalah. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pemirsa Mutiara Iman yang selalu di hati. Dari referensi ini menunjukkan bahwa jika orang ingin memiliki atau menyebarkan nilai-nilai futuwah, tentu saja syarat yang utama adalah mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus memiliki hati yang suci, hati yang bersih dari sifat-sifat yang tercela. Oleh karena itu, maka ketika kita membicarakan hati yang bersih, tentu saja ini bukan persoalan yang mudah, melainkan itu sesuatu yang penuh usaha, upaya untuk membersihkan jiwa kita, karena ini menjadi bagian dari penyakit diri kita. Kalau kita biarkan, niscaya itu akan menggerogoti hati kita yang nantinya akan menjadi gelap karena sifat-sifat tercela itu. Di antaranya adalah sifat-sifat yang tercela adalah adanya riya, hasud, ujub, atau sum'ah, atau dengki, bakhil, dan lain sebagainya. Sifat-sifat itu harus kita buang jauh-jauh, sedikit demi sedikit, step by step, sehingga ketika kita lakukan, insya Allah setelah ada proses pengosongan dari sifat-sifat tercela itu, maka nantinya akan sedikit demi sedikit terisi oleh sifat-sifat yang terpuji. Sebagaimana halnya ketika kita berupaya untuk menghilangkan rasa al-kibru atau rasa sombong, maka di situ nanti ketika sifat kibru itu akan hilang, maka yang muncul tidak lain adalah sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat yang lembah manah, dan lain sebagainya. Untuk itu, maka kesucian hati ini menjadi penting sebagai pranata untuk mewujudkan nilai-nilai futuwah itu. Kemudian yang kedua adalah tidak lepas dari kembalinya nilai-nilai fitrah yang ada di dalam diri manusia. Manusia pada dasarnya kullu mauludin yuladu al fitrah. Manusia dilahirkan dalam kondisi bersih. Hanya saja mungkin sebab lingkungan, sebab keluarga, sebab informasi, derasnya informasi yang menjadikan yang mana awalnya manusia memiliki potensi yang fitrah, yang bersih suci, semua itu dapat memberi efek negatif atau memberi noda atau memberi kontaminasi terhadap kita atau terhadap hati kita. Maka inilah yang menjadi tugas kita semua sebagai orang tua, sebagai para pendidik dan lain sebagainya yang mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai futuwah tersebut. Untuk itu, maka dengan demikian menjaga kesucian hati, menjaga kesucian diri merupakan sebuah syarat yang tidak bisa dilepaskan untuk menjadi terwujudnya sifat-sifat futuwah tersebut. Kemudian yang kedua, ada satu makalah di situ disebutkan oleh Syekh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Durrus Suluk yang secara eksplisit mengatakan wasyariful akhlaq wasyariful af'al la yatasarrafu anhu illa syarifal akhlaq sawa'un kana tob'an au tatobbu'an, yang artinya kurang lebih bahwa perbuatan baik itu tidak akan terwujud kecuali dengan kemuliaan akhlak pada diri seseorang, sehingga kemuliaan akhlak itu baik yang bersifat natural atau fitrah tadi atau yang berdasarkan pendidikan. Untuk itu maka dalam rangka menebar nilai-nilai futuwah tadi,
wajib bagi kita semua sebagai manusia yang cinta akan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keutamaan, untuk yang pertama menjaga kefitrahan manusia, kemudian yang kedua pentingnya pendidikan bagi generasi muda kita. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Mutiara Iman yang selalu di hati. Nilai futuwah dalam konteks ini dalam rangka untuk menyebarkan nilai-nilai futuwah tersebut tentu minimal ada 3 hal yang perlu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bernegara. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, masih di Mutiara Iman bersama saya Syariful Anam. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan nilai futuwah. Bagaimana kemudian kita bisa menebarkan nilai-nilai futuwah itu di lingkungan kita? Di sini saya mencoba untuk membagikan ada beberapa nilai pokok penting yang terdapat di dalam nilai-nilai futuwah. Yang pertama adalah al-ihsan ilan nas, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, kepada siapapun. Hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah didasarkan satu riwayat hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, innallaha kataba ihsanan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan kepada segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya apapun yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, semuanya memiliki nilai al-ihsan, nilai kebaikan. Hanya saja terkadang nilai-nilai ihsan itu tidak disertai dan disambut atau diindahkan oleh perbuatan kita, maka disitulah letak ada sinkronisasi antara keisanan yang telah dititipkan kepada Allah dengan perbuatan kita. Oleh karena itu, maka melihat riwayat hadis tersebut, kita berupaya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun kita berada. Kemudian yang kedua, teringat makalah dari Yahya bin Mu'ad yang mengatakan, liyakun hadzul mu'min minka salasah, hendaklah bagian orang mukmin darimu 3 hal. Illam tanfa'hu fala tadurruhu, jika kalian tidak bisa berbuat manfaat, maka jangan sekali-kali berbuat madorot kepadanya. Fa'illam tamdahu fala tadummahu, ketika kamu tidak bisa memujinya, makalah jangan sekali-kali engkau mencelanya. Kemudian yang ketiga, fa'illam tafrahu fala tangummahu, ketika engkau tidak bisa menyenangkan hatinya, maka jangan sekali-kali engkau menyusahkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa sifat kaful ada, menjaga diri untuk tidak menyakiti, merusui, atau berbuat usil terhadap sekitar kita, apalagi sesuatu yang kita berbuat itu mengakibatkan sesuatu yang mandorot lebih besar. Oleh karena itu, patut kiranya ini kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian poin yang ketiga adalah cara untuk menebar nilai-nilai futuwah adalah bersikap dan perilaku dengan husnul khuluq,
yaitu dengan akhlak yang terpuji. Hal itu didasarkan pada hadis riwayat Mu'ad bin Jabal yang mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin au kama qol, yang artinya takwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini menunjukkan bahwa relasi antara hamba dengan Tuhannya harus dibangun dengan relasi ketaatan, yaitu relasi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ketika kita takwa, disitulah nanti kunci kebahagiaan yang akan kita peroleh. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sebagai manusia biasa tentu tidak lepas dari kesalahan, kekhilafan, kekurangan. Untuk itu sebagai manusia biasa wajar ketika kita berbuat kesalahan, tetapi kewajaran itu harus cepat-cepat kita ikuti dengan perbuatan yang baik. Maka dengan demikian perbuatan yang buruk itu tadi akan terhapus dengan sendirinya karena perbuatan amal baik itu. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yaitu pergaulilah manusia dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau kita kepingin dihormati orang, maka hormatilah dia. Kalau kita kepingin dimuliakan orang, maka muliakanlah orang di sekitar kita. Kalau kita kepingin mendapat tempat di hati masyarakat, maka tempatkanlah masyarakat di dalam hatimu. Artinya ada kepedulian terhadap sesama manusia. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Mutiara Iman yang selalu di hati. Oleh karena itu, nilai-nilai futuwah ini menjadi penting dan menjadi urgent di saat para generasi muda tampaknya sedikit demi sedikit berjalan seiring berjalannya waktu di era globalisasi ini. Tentu butuh yang namanya pendampingan, butuh advokasi supaya mereka tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu patut kiranya nilai-nilai futuwah ini kita tebarkan, kita tanamkan kepada generasi muda, kita injeksikan kepada mereka supaya Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing mereka menjadi generasi yang rabbani, generasi yang ihsani, generasi yang bisa membanggakan diri kita semua dan bisa membuat jaya bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Mutiara Iman. Oleh karena itu, dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai futuwah harus dan wajib tampaknya diimplementasikan untuk generasi muda bangsa. Hal itu menjadi penopang kehidupan, keberlanjutan, dan kejayaan negara Republik Indonesia. Dari saya, mari kita tutup dengan doa bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.